Halo pemirsa Dakau TV, apa kabar semuanya? Mudah-mudahan hari ini kita diberi kesehatan dan kelancaran dalam menjalankan aktivitas sehari-hari. Kita bertemu di program ulasan berita yang akan mengulas dan memperbincangkan atau mendiskusikan berita terhangat dan teraktual pada beberapa waktu belakangan. Nah, pemirsa Dakau TV, kali ini kita akan memperbincangkan mengenai atau mengulas tentang minyak goreng. Nah, minyak goreng ini tentu saja bisa menjadi topik yang sangat menarik, terutama bagi emak-emak atau bagi ibu-ibu, begitu ya. Tetapi sesungguhnya, menurut saya, pembahasan mengenai minyak goreng atau biasa disingkat dengan migor ini tidak hanya menarik bagi ibu-ibu atau emak-emak, tapi juga bapak-bapak dan anak-anak. Kenapa? Karena meskipun yang menggoreng itu misalnya emak-emak atau ibu-ibu, tapi hasil gorengannya tetap saja dinikmati juga oleh bapak-bapak dan anak-anak. Dan begitu pula uang yang digunakan untuk membeli minyak goreng sebagian bisa jadi dikeluarkan oleh bapak-bapak untuk belanja ibu-ibu atau emak-emak. Begitu ya? Nah, minyak goreng ini memang dalam beberapa waktu belakangan ramai diperbincangkan dan santer diperbincangkan di Indonesia. Karena pemirsa Dakau TV, tiba-tiba di pasaran minyak goreng atau migor ini langka begitu. Tidak tersedia. Nah, beberapa waktu kemudian tersedia dengan harga yang melonjak naik dan sangat drastis. Ini tentu saja membuat kaget begitu konsumen atau warga, sehingga terjadilah antrian di mana-mana untuk mendapatkan migor. Dan pembelian minyak goreng kemudian dibatasi jumlahnya untuk satu orang hanya maksimal 2 liter. Banyak hal yang berkait dengan minyak goreng ini, pemirsa Dakau TV. Dan inilah yang kemudian menjadi ramai diperbincangkan. Terutama misalnya ada pernyataan dari beberapa pejabat yang mengatakan bahwa tidak mampu mengatasi persoalan yang timbul akibat kelangkaan minyak goreng ini. Sehingga kemudian harganya menjadi mahal luar biasa begitu ya. Nah, kemudian pemerintah juga melakukan operasi pasar, menggelontorkan minyak goreng ke beberapa titik di beberapa daerah supaya minyak goreng itu tidak sulit untuk didapatkan. Tetapi upaya-upaya itu ternyata tidak membuahkan hasil. Tetap saja minyak goreng tetap langka, dan karena memang langka kemudian menjadi mahal harganya. Nah, pemirsa Dakau TV, ada yang menarik juga nih, pernyataan dari beberapa pejabat, politisi dan petinggi dari negeri ini, terutama yang disampaikan oleh juga seorang ibu, seorang emak yang mengatakan bahwa ya embok, kalau misalnya memasak itu ya jangan menggoreng terus, ya merebus, ya menggodok. Mudah-mudahan kalimat ini atau pernyataan atau statement ini tidak membuat gondok para ibu-ibu gitu. Karena sesungguhnya memang ada makanan-makanan tertentu yang tidak bisa digodok, yang tidak bisa direbus. Misalnya apa? Tempe goreng, tempe mendoan, itu tidak bisa digodok gitu. Karena memang harus digoreng. Lele goreng misalnya, ya harus digoreng, namanya juga lele goreng gitu kan. Ayam goreng misalnya kan, ya namanya juga ayam goreng, nggak bisa disebut atau dibuat lele rebus atau ayam rebus gitu. Kalau misalnya kita ke restoran, misalnya di restoran fast food itu yang memang menjual ayam goreng, tidak bisa kemudian dia direbus, maka tidak dibeli oleh pelanggannya karena dia memang adalah makanan yang digoreng. Jadi ini menjadi menarik karena disampaikan mungkin tanpa
melihat situasi yang ada di lapangan. Dan bisa jadi ini menurut saya ibu-ibu yang menyatakan meminta merebus dan lain-lain ini ya bukan tidak mungkin ya dia tidak pernah menggoreng, tapi bisa jadi ya mungkin dulu pernah menggoreng tapi sekarang ya pembantunya lah yang menggoreng. Tapi kalau rakyat yang sehari-hari kan memang menggoreng tiap hari. Bawang misalnya, coba masa direbus? Kan bawang itu bisa menjadi pengharum kalau dia digoreng setelah diiris-iris dan seterusnya. Jadi ini akan menjadi persoalan bagi masyarakat kita di saat misalnya Indonesia ini menjadi negara nomor 3 penghasil minyak sawit, penghasil sawit yang itu merupakan bahan utama dari minyak goreng. Tapi ada nilai positifnya juga nih pemirsa. Pada saat minyak goreng ini menjadi mahal, maka memang perlu ada alternatif alat atau bahan untuk menggoreng. Salah satunya adalah minyak kelapa. Minyak kelapa dikenal lebih sehat daripada minyak sawit yang selama ini banyak digunakan sebagai bahan untuk membuat minyak goreng. Nah, di sekitar kita ini juga banyak pohon kelapa, di sekitar kita terutama daerah-daerah pesisir dan daerah-daerah yang berbatasan dengan pantai, dan kita adalah salah satu negara yang garis pantainya ini merupakan negara terpanjang di dunia, pemirsa. Nah, perlu kiranya barangkali langkah konkret dari berbagai pihak, terutama pemerintah begitu, untuk menginisiasi bagaimana supaya masyarakat tidak tergantung kepada satu komoditas. Dalam hal ini minyak goreng, yang itu minyak goreng didominasi oleh bahan dari kelapa sawit. Nah, perlu didorong ke depan supaya minyak kelapa ini menjadi alternatif dari minyak goreng, sehingga masyarakat kita tidak tergantung kepada minyak sawit, dan juga pada satu sisi dia lebih sehat untuk digunakan sebagai bahan menggoreng. Itu mungkin ulasan berita kita pada kesempatan ini. Kita akan bertemu pada ulasan berita selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.